saja kita kenang Dewan Juri yang terhormat, Dr. Haji Jaja Ahmad Jais SHMHum yang merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan mengatakan aturan hukum yang menjamin tegaknya supremasi dan kepastian hukum harus sejalan dengan upaya pemenuhan rasa keadilan terhadap masyarakat, sehingga pemilu online belum tepat diterapkan saat ini karena belum memenuhi unsur keadilan melihat masih terdapat ketidakmerataan infrastruktur dan rendahnya literasi digital di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, secara definitif menurut Center for Digital Society, pemilu online adalah pemilihan secara online dengan menggunakan gadget pribadi tanpa harus hadir di tempat pemungutan suara. Berangkat dari istilah kelima Pancasila yang menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sekaligus pasal 27 ayat 1 junto pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang harus mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pemilu online senyatanya tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum, di mana masih banyak ketidakmerataan akses internet di beberapa wilayah Indonesia. Hal ini sejalan dengan teori keadilan oleh Aristoteles yang menyatakan bahwa untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, sebagaimana kedudukan masyarakat yang sama di hadapan hukum harusnya memiliki hak pilih yang sama pula. Mari kita amati bersama Dewan Juri yang terhormat, usulan pemilu online hadir sebagai respon terhadap kekhawatiran akan kendala yang terjadi pada pemilu konvensional, seperti kendala waktu, tenaga, dan anggaran. Akan tetapi, akan kami buktikan bahwa pemilu online jauh lebih tidak efektif untuk diterapkan saat ini di Indonesia. Oleh karena itu, terdapat 3 alasan utama mengapa kami menolak secara penuh mosi efektivitas pemilu online. Yang pertama, ketidakmerataan akses internet di Indonesia, terutama di golongan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Menurut data dari Kominfo pada April 2019, masih terdapat 24.000 desa yang masih belum memiliki akses internet. Yang kedua, kurangnya kesiapan sumber daya manusia dalam hal melek internet. Menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia dan Polling Indonesia 2023, hanya sekitar 215,63 juta penduduk Indonesia yang sudah melek internet. Pun hal ini akan mencederai pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan juga dipertegas dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, karena tidak adanya pengawasan yang efektif untuk memastikan proses pemberian suara benar-benar dilakukan secara langsung. Dan yang ketiga, kurang berkembangnya teknologi di Indonesia. Berdasarkan laporan Global Finance 2022 mengenai negara dengan teknologi tercanggih, Indonesia jauh berada di peringkat ke-60 dengan skor min 5,16 poin. Dalam jurnal penelitian Ahmad Nurmadi, dosen Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2023 mengatakan, negara Jerman yang maju secara teknologi pun kembali menggunakan pemilu konvensional karena mempertimbangkan risiko manipulasi atau perubahan data yang dapat terjadi pada pemilu online. Sehingga solusi yang kami tawarkan yakni tetap mempertahankan pemilu konvensional dengan melakukan perbaikan pada sistemnya untuk menjawab permasalahan yang ada. Sekian dan terima kasih. Dr. Anton Freddy Susanto, Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, dalam bukunya yang berjudul Penelitian Hukum Transformatif Partisipatoris halaman 13 menyatakan bahwa hukum sebagai produk negara dan kekuasaan harus bersinergi dan berelasi dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Artinya, Dewan Juri yang terhormat, usulan mengenai pemilu online perlu dikaji terhadap keadaan-keadaan masyarakat yang masih belum bisa dan belum mampu untuk melaksanakan pemilu secara online. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, beberapa hambatan dalam penyelenggaraan pemilu yang telah disampaikan oleh pembicara pertama kami tidaklah harus melalui pemberlakuan pemilu online. Mari kita kaji bersama Dewan Juri yang terhormat. Pertama, terkait banyaknya anggaran pada pemilu konvensional, data dari Ditjen Pembendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia menunjukkan bahwa banyaknya dana pemilu tahun 2019 yang mencapai 24,8 triliun terjadi karena tidak terlaporkan secara transparan, sehingga perlu melakukan pengawasan yang ketat, memastikan transparansi dalam pengelolaan dana pemilu, dan mempertanggungjawabkan anggaran pemilu sebagaimana prinsip akuntabel dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu. Kedua, mengenai tenaga sebagaimana terjadi kasus banyaknya petugas yang meninggal pada tahun 2019. Dari hasil penelitian Abdul Ghaffar Karim dari Fakultas Visipol yang melibatkan Fakultas Kedokteran dan Fakultas Psikologi UGM menyebutkan kebanyakan korban yang meninggal dengan rentan usia 46 sampai 67 tahun, sehingga nantinya perlu diselaraskan atas solusi pemerintahan berdasarkan pasal 35 ayat 1 dan 2 Peraturan KPU nomor 8 tahun 2019
2022 bahwa perekrutan petugas KPPS tidak lebih dari umur 55 tahun dan juga harus sehat secara jasmani dan rohani dengan memiliki pikiran dan badan yang prima. 3. Untuk menghindari masyarakat yang golput karena lebih efisien dalam pemilihan juga bukanlah solusi Dewan Juri yang terhormat. Apakah dengan pemilu online bisa menjamin tidak akan terjadi golput? Tentu tidak, Dewan Juri yang terhormat. Justru pemilu online akan lebih dimungkinkan terjadi golput karena tidak dapat diawasi secara langsung. Kami pun memahami, Dewan Juri yang terhormat, pasal 4 huruf C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah menjelaskan secara eksplisit bahwa tujuan pemanfaatan teknologi adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Akan tetapi, melalui teori kebijakan yang dicetuskan oleh James E. Anderson, bahwa dalam membuat kebijakan perlu memperhatikan implementation, performance, dan juga impact. Kiranya pemerintah tidak lupa, Dewan Juri yang terhormat, bahwa berkaitan dengan pemilu tentu berimpact pada kedaulatan rakyat yang telah diatur dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kondisi dan situasi masyarakat yang tidak memungkinkan perlu dipastikan hak pilih masyarakat yang telah dilindungi dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, pasal 25 ICCPR dan PMK Nomor 11 strip 17 garing PUU strip angka Romawi 1 garing 2003 dengan mengembalikan hak pilih tersebut pada pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan yang khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Akan kami buktikan, Dewan Juri yang terhormat, mengapa kami menolak pada mosi efektivitas pemilu online. Pertama, adanya internet yang tidak merata. Pancasila sebagai falsafah negara dalam sila kelimanya menyebutkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia telah memberikan makna besar bahwa seluruh Indonesia harus memiliki akses yang sama terhadap kebijakan dan keadilan hukum. Pun dalam pasal 22E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang juga dijelaskan dalam pasal 2 Undang-Undang Pemilu bahwa salah satu asas dalam pemilu adalah adil, Dewan Juri yang terhormat. Oleh karena itu, pemberlakuan pemilu online sangatlah menggores keadilan bagi masyarakat yang terdampak atas buruknya internet. Kedua, kurangnya melek terhadap teknologi. Lantas, bagaimana orang tidak paham teknologi, Dewan Juri yang terhormat? Apakah hak pilihnya akan dibebankan kepada keluarganya dengan menghilangkan asas langsung yang sudah diamanahkan oleh konstitusi? Tentu tidak, Dewan Juri yang terhormat, karena salah satu tujuan pemilu dalam pasal 4 Undang-Undang Pemilu adalah mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas. 3. Keamanan cyber dalam pemilu online. Dewan Juri yang terhormat, sangat-sangat dan sangat teramat dimungkinkan pemilu online akan berimbas pada kebocoran data. Bagaimana bisa, Dewan Juri yang terhormat? Negara Belanda yang menerapkan pemilu elektronik pertama justru mencabut regulasinya dengan mengganti ke pemilu konvensional karena terdapat permasalahan celah keamanan sistem pemilu elektronik. Atas dasar tersebutlah Thomas Aquinas dalam teorinya mengatakan kebahagiaan masyarakat dalam etika harus didasari pada kebenaran mendasar, yang pada faktanya kondisi masyarakat belum bisa dan belum mampu untuk melakukan pemilu secara online sehingga jauh lebih tidak efektif untuk diterapkan di Indonesia saat ini. Sekian dan terima kasih. Komisioner Bawaslu periode 2017-2022 Fritz Edward Siregar mengatakan ketersediaan internet di seluruh Indonesia yang belum merata, sistem yang mudah diretas, kerahasiaan yang tidak dapat dijamin menjadi hambatan utama pelaksanaan pemilu online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Dhamma Budaya, dan salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, perkenankanlah saya Atirah Saraswati selaku pembicara ketiga yang akan melanjutkan bangunan argumentasi dalam ranah sosiologis empiris dan studi komparatif. Telah dipaparkan oleh pembicara pertama dan kedua dari tim kami bahwa ketidakefektifan pemilu online adalah disebabkan negara Indonesia sendiri yang belum mampu melaksanakannya, baik dari segi infrastruktur maupun sumber daya manusia. Mari kita amati bersama, Dewan Juri yang terhormat, berbicara terkait efektivitas pemilu online, maka sudah sepatutnya kita menjadikan teori efektivitas hukum oleh Profesor Surjono Sukanto sebagai landasan berpikir bahwa terdapat 5 faktor utama yang menentukan jalannya suatu hukum. Yang pertama, hukum itu sendiri. Yang kedua, penegak hukum. Yang ketiga, sarana dan fasilitas. Yang keempat, masyarakat. Dan yang kelima ialah budaya. Dari segi hukum itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat, tidak adanya regulasi yang secara eksplisit mengatur mengenai pemilu online yang menjadi payung hukum menunjukkan lemahnya sistem pemilu online. Pasal 28 di ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Aspek yang kedua ialah penegak hukum.
belum siap dan tidak adanya jaminan bahwa penegak hukum di Indonesia mampu mengawasi dan menanggulangi kejahatan terhadap server milik negara. Sebagai contoh, tahun 2022 yang ramai dibicarakan ialah hacker Bjorka, mana telah berhasil membocorkan 26 juta data pelanggan IndiHome, 17 data pelanggan PLN, dan yang menggemparkan, Bjorka telah membocorkan 150 juta data masyarakat dari Komisi Pemilihan Umum. Hal ini Dewan Juri yang terhormat menunjukkan bahwa sistem pemilu online tidak siap karena memungkinkan adanya kecurangan dalam proses penyaluran hak suara. Yang ketiga ialah sarana dan fasilitas. Dari aspek ini Dewan Juri yang terhormat tidak dapat kita pungkiri bahwa ketersediaan akses mendapatkan internet di seluruh Indonesia masih menjadi permasalahan. Staf khusus Menkominfo yang juga co-chair Digital Economy Working Group G20 2022, Dedi Perbadi mengatakan, dari 83.218 desa dan kelurahan, masih terdapat 12.548 desa dan kelurahan di Indonesia yang belum memiliki akses internet 4G. KPU daerah Maluku juga mengatakan bahwa terdapat 300 titik blank spot di 10 kabupaten atau kota di Provinsi Maluku. Lalu, bagaimanakah sistem pemilu online dapat dilaksanakan dengan baik? Aspek yang keempat ialah dari segi masyarakat. Yang terhormat, anggota KPU Republik Indonesia Betty Epsilon Edros mengatakan tantangan besar yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum dalam menerapkan teknologi digital dalam setiap sistem pemilu online adalah masih kurangnya kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital atau sering disebut dengan gagap teknologi. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Household and Wear Social, angka melek internet Indonesia per Januari 2022 berada pada angka 73,3%. Aspek yang terakhir adalah dari segi budaya. Dewan Juri yang terhormat, telah kita ketahui bersama 275,77 juta penduduk Indonesia berasal dari latar belakang yang beragam dan kemudahan akses informasi yang berbeda-beda. Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berkolaborasi dengan Kata Data Insight Center pada tahun 2022 menyatakan dari 0 sampai 5, indeks literasi digital Indonesia berada pada angka 3,54. Walaupun mencapai persentase 50%, hal ini belum cukup untuk mencapai prinsip keadilan sosial sebagaimana yang tertuang dalam Pancasila dalam penerapan pemilu online. Sebagai perbandingan, Dewan Juri yang terhormat, dilansir dari Newsweek.com, negara Belanda telah menerapkan sistem e-voting sejak lama. Namun, pada tahun 2007 muncul aksi yang menyatakan "We do not trust voting computers", yang akhirnya pemerintah mengembalikan sistem pemilu kepada pemilu konvensional pada tahun 2017. Selanjutnya, negara Jerman juga pernah menerapkan pemilu online pada tahun 2005. Namun, pada tahun 2009, Pengadilan Tinggi Jerman memutuskan bahwa sistem pemilu online tidaklah sesuai dengan hukum yang berlaku. Melihat kembali fakta-fakta sosial yang telah kami sampaikan, Dewan Juri yang terhormat, bahwasanya penerapan pemilu online di Indonesia sejatinya tidak memenuhi aspek keefektifan yang selama ini diagung-agungkan oleh pihak pro. Maka, sekali lagi kami dengan tegas menyatakan bahwa pemilu online tidaklah efektif diterapkan di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, sampailah di akhir perdebatan di mana pembicara pertama, kedua, dan ketiga dari tim kami telah menyampaikan poin-poin argumentasi secara aktif dan komprehensif. Dewan Juri yang terhormat, melalui teori efektivitas hukum oleh Sujono Sukanto yang kami jadikan sebagai misal analisis, telah kami buktikan bahwa pemilu online tidaklah efektif karena tidak terpenuhinya 5 faktor, yakni faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Sehingga terdapat 3 alasan utama mengapa kami menolak secara penuh mosi perdebatan kita kali ini. Yang pertama, ketidakmerataan akses internet di Indonesia, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dengan data dari Kominfo April 2019, terdapat 24.000 desa yang masih belum memiliki akses internet. Yang kedua, kurangnya kesiapan sumber daya manusia dalam hal melek internet, yang mencederai pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dan yang ketiga, kurang berkembangnya teknologi di Indonesia. Negara-negara yang telah kami sebutkan yang maju secara teknologi pun kembali menggunakan pemilu konvensional karena mempertimbangkan risiko manipulasi atau perubahan data pada pemilu online.
Sehingga solusi yang dapat kami tawarkan untuk memperbaiki sistem yang ada terkait pemilu konvensional, yakni yang pertama, meningkatkan peran masyarakat Indonesia, terutama generasi milenial, agar lebih peduli terhadap gerakan reformasi dan ikut serta secara bijak dalam pemilu. Yang kedua, perekrutan petugas KPPS harus orang yang benar-benar sehat jasmani dan rohani dan memiliki badan dan pikiran yang prima. Dan yang ketiga, melakukan pengawasan yang ketat dan transparansi dalam pengolahan data pemilu, serta mempertanggungjawabkan anggaran pemilu sesuai dengan prinsip akuntabilitas Undang-Undang Pemilu. Sehingga kami tetap menolak mosi perdebatan kali ini karena pemilu online tidak efektif untuk diterapkan di Indonesia saat ini. Ke Unpas, My Komuter Line, kampusnya indah dan kreatif. Penerapan pemilu online sejatinya belum efektif. Sekian dan terima kasih.